Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yulisar Mega Putri dengan NPM 2311021024 dan juga ada teman saya Desi Aisyarah dengan NPM 2311021075. Di sini kami akan menjelaskan terkait proyek 2 tugas ekonometrika 2 dengan dosen pengampu Bapak Imam Awaludin SEME dan juga Bapak Yohanes Novi Armunanto SEME. Di sini kami akan menjelaskan terkait regresi multinomial, ordinal, dan juga logit probit. Untuk yang regresi multinomial akan dijelaskan oleh teman saya, Desi Aisyarah. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi multinomial logit. Yang pertama kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan data 9.1. Jika datanya sudah masuk, kalau kita klik statistik, kita klik categorical outcome, lalu kita klik multinomial logit. Nah, untuk dependent variabelnya kita pilih PS choice, dan untuk independent variabelnya kita klik semua kecuali PS choice-nya. Lalu untuk optionnya di sini kita base outcome-nya klik 1. Hasil regresi multinomial logit dapat kita interpretasikan bahwa kategori 2, phase kategori 1 di dalam koefisien HS cat ini yang dimana nilai antilennya sebesar 0,371, tetapi karena p-value-nya ini sangat besar, yaitu sebesar 0,99, lebih besar daripada 0,5, jadi pengaruhnya tidak signifikan. Artinya status pendidikan SMA ini tidak berpengaruh nyata pada peluang untuk memilih kuliah 2 tahun dibandingkan tidak kuliah. Lalu selanjutnya yaitu untuk koefisien grades ini sebesar min 0,299, yang dimana di dalam regresi ini ketika nilainya rendah berarti prestasinya bagus, dan ketika nilainya tinggi berarti prestasinya buruk. Nah, yang dimana untuk koefisien grades ini jika diantilenkan maka sebesar 0,741, yang dimana ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin nilai akademik dengan asumsi variabel lain tetap, ceteris paribus, akan menurunkan peluang memilih kuliah 2 tahun dibandingkan tidak kuliah sebesar 25,9%. Jadi efek ini signifikan pada taraf 1%. Lalu untuk koefisien Fleming sebesar 0,009816, yang dimana jika diantilenkan sebesar 1,0099, yang berarti setiap kenaikan $1 pendapatan keluarga dengan asumsi variabel lain tetap, ceteris paribus, maka akan meningkatkan sebesar 0,99%, yang memungkinkan memilih kuliah 2 tahun dibandingkan tidak kuliah. Jadi efek ini signifikan pada taraf 5%. Lalu koefisien ini sebesar min 0,097, nah yang dimana jika diantilenkan sebesar 0,907, yang menunjukkan setiap tambahan 1 anggota keluarga akan menurunkan peluang kuliah 2 tahun sebesar 9,3% dengan asumsi variabel lain tetap, ceteris paribus. Namun pengaruh ini tidak signifikan. Lalu selanjutnya untuk koefisien Parkol ini sebesar 0,5265, yang dimana jika diantilenkan sebesar 1,693, yang menunjukkan bahwa responden dengan orang tua lulusan perguruan tinggi memiliki peluang 69,3%, yang lebih besar untuk memilih kuliah 2 tahun dibandingkan tidak kuliah dengan asumsi variabel lain tetap, ceteris paribus. Jadi efek ini signifikan lemah pada taraf 10%. Lalu selanjutnya yaitu koefisien female, yaitu sebesar 0,14155, yang dimana jika diantilenkan yaitu sebesar 1,152, yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang 15,2% lebih besar untuk memilih kuliah 2 tahun dibandingkan laki-laki dengan asumsi variabel lain tetap, ceteris paribus, tetapi pengaruh ini tidak signifikan. Lalu selanjutnya yaitu untuk koefisien Black, yaitu sebesar 0,5560, yang dimana jika diantilenkan sebesar 1,744, yang menunjukkan bahwa responden berkulit hitam memiliki kemungkinan 74,4% lebih tinggi untuk memilih kuliah 2 tahun dibandingkan tidak kuliah
dengan asumsi variabel lain tetap ceteris paribus, tetapi pengaruh ini tidak signifikan. Lalu untuk yang terakhir yaitu cons, ini sebesar 2,2689 yang dimana jika diantilenkan sebesar 9,67 yang menunjukkan bahwa log odds ini probabilitas memilih kuliah 2 tahun dibandingkan tidak kuliah cukup besar dan konstanta ini signifikan pada taraf 1%. Lalu selanjutnya untuk kategori 3 versus kategori 1 akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk kategori yang ketiga, di mana untuk chats-nya ini koefisiennya sebesar 14,1149 dengan p-value-nya 0,984. Ini jika diantilenkan itu sangat besar, sebesar 1,34 juta. Tetapi karena p-value-nya ini sangat besar, yaitu sebesar 0,984, itu lebih besar daripada 0,05, ini hasilnya ini tidak signifikan. Artinya itu variabel si HS chat ini tadi tidak berpengaruh nyata pada peluang memilih kuliah 4 tahun dibandingkan tidak kuliah. Lalu untuk koefisien yang kedua itu ada grade, di mana nilainya sebesar min 0,6984 dengan p-value 0,00. Yang keterangan di soalnya bahwasanya nilai rendah itu prestasinya bagus, sedangkan nilai tinggi itu prestasinya buruk. Jika diantilenkan, koefisien ini sebesar 0,498. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu poin nilai bahwasanya jika nilainya tinggi, otomatis prestasinya buruk. Ini akan menurunkan peluang memilih kuliah 4 tahun dibandingkan tidak kuliah sebesar 50,2% dengan asumsi variabel lain tetap, ceteris paribus. Efek ini signifikan pada taraf 1%. Lalu untuk yang koefisien ketiga, ini sebesar 0,01486 dengan p-value-nya 0,00, di mana jika diantilenkan ini sebesar 1,015, yang berarti setiap kenaikan $1 pendapatan keluarga ini meningkatkan kemungkinan memilih kuliah 4 tahun dibandingkan tidak kuliah sebesar 1,5% dengan asumsi variabel lain tetap. Efek ini signifikan pada taraf 1%. Untuk koefisien keempat, ini dengan nilai koefisiennya min 0,066, di mana jika diantilenkan itu sebesar 0,936, ini menunjukkan setiap tambahan satu anggota keluarga ini menurunkan peluang kuliah 4 tahun sebesar 6,4% dengan asumsi variabel lain tetap. Namun pengaruh ini tidak signifikan karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Lalu untuk koefisien yang kelima, ini Parkol, ini nilainya sebesar 1,0243. Jika diantilenkan, ini akan menghasilkan 2,785. Ini menunjukkan bahwa dengan orang tua ini menunjukkan bahwasannya dengan orang tua lulusan perguruan tinggi ini memiliki kemungkinan hampir 2,8 kali lebih besar untuk memilih kuliah 4 tahun dibandingkan tidak kuliah dengan asumsi variabel lain tetap. Efek ini signifikan pada taraf 1%. Lalu untuk yang koefisien ke-6, ini nilainya sebesar min 0,0576. Ini jika diantilenkan sebesar 0,944, bahwasanya menunjukkan bahwa perempuan memiliki peluang lebih rendah sekitar 5,6% dibanding laki-laki untuk memilih kuliah 4 tahun dengan asumsi variabel lain tetap atau ceteris paribus. Namun efek ini tidak signifikan. Selanjutnya untuk yang koefisien ketujuh, ini koefisien Black dengan nilai 1,495. Jika diantilenkan itu sebesar 4,46 yang artinya menunjukkan bahwa responden berkulit hitam itu memiliki kemungkinan 4,5 kali lebih besar untuk memilih kuliah 4 tahun dibandingkan responden kulit putih dengan asumsi variabel lain tetap. Ini juga signifikan dengan taraf 1%. Selanjutnya untuk variabel konstanta ini sebesar 5,0082. Ini bahwasannya jika diantilenkan ini sebesar 149,5. Ini menunjukkan log odds-nya memilih
kuliah 4 tahun itu dibandingkan tidak kuliah sangat tinggi dan konstanta ini signifikan pada taraf 1%.